Pendiri satuan PAUD ialah proses atau cara mendirikan suatu sekolah PAUD sesuai dengan persyaratan yang telah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 184 Tahun 2014 bahwa yang dapat mendirikan lembaga PAUD yaitu pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah desa, orang perseorangan, kelompok, dan badan hukum. Mendirikan sebuah lembaga PAUD harus mendapatkan izin dengan cara mendaftarkan pada Dinas Pendidikan Kabupaten maupun kota sesuai dengan Undang-Undang tentang Pendirian PAUD dalam pasal 62 ayat 1. Persyaratan umum pendirian PAUD adalah sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi bagi yayasan yang ingin mendirikan lembaga PAUD. Pendirian PAUD juga harus ada persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk mendirikan pendidikan, yaitu yang pertama kurikulum, yang kedua peserta didik atau anak didik, yang ketiga tenaga kependidikan yang terdiri dari guru dan staf, kemudian ada sarana dan prasarana, yang keempat ada pembiayaan pendidikan, dan yang terakhir ada sistem evaluasi. Mekanisme pendirian PAUD. Mekanisme ini akan berjalan ketika semua persyaratan umum sebagaimana dijelaskan di atas telah terpenuhi. Setelah semua persyaratan umum telah terpenuhi dari pihak pendiri atau yayasan, hendaknya konsultasi dengan Dinas Pendidikan setempat untuk bertanya mekanisme teknis yang harus dipersiapkan dalam memperoleh izin penyelenggaraan. Berikut teknis yang perlu dipenuhi, di antaranya surat domisili, program kerja PAUD selama 1 tahun pelajaran, surat persetujuan masyarakat setempat melalui perantara RT dan RW, surat rekomendasi iuran, rekomendasi Dinas Pendidikan Kecamatan, rekomendasi camat dari Dinas Kecamatan setempat, akta yayasan penyelenggaraan. Tujuan dari penyelenggaraan PAUD atau TK atau RA. Yang pertama, membangun landasan bagi berkembangnya potensi anak agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas. Yang ketiga, membantu anak mengembangkan berbagai potensi dalam psikis dan fisik. Kemudian ada struktur pelembagaan PAUD. Dari pendidik, yaitu guru PAUD, guru pendamping muda. Yang kedua ada anak usia dini, yang ketiga ada kurikulum. Kurikulum ini isinya standar, sesuai dengan PAUD. Yang keempat, masyarakat.
Bidadari biru berlarut melamun, berajut sendu. Lingkungan PAUD didesain berdasarkan pemahaman terhadap semua unsur kepautan, kurikulum, proses pembelajaran, tumbuh kembang anak, dan lainnya. Konsep desain lingkungan PAUD dengan landasan filosofis yang kuat sangat dibutuhkan khususnya dalam penataan ruang, pemetaan fungsi lahan, tata letak bangunan, dan sebagainya. Lebih dari itu, hiasan khususnya sangat membutuhkan desain yang berdasarkan pemikiran filosofis yang mendalam, mulai dari pemilihan warna, corak lukisan yang dipakai, objek yang dilukis, dan yang tidak kalah penting adalah makna filosofis di balik lukisan tersebut. Lingkungan yang memiliki kualitas performance tinggi akan dengan mudah menarik anak untuk memasukinya. Guru menyiapkan dan memperkenalkan lingkungan belajar sesuai kebutuhan anak. Jadi, kesimpulannya sederhana. Keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan belajar dari sudut performance adalah kecenderungan anak dengan memasuki ruang kelas atau lingkungan yang dirancang. Untuk dapat mendesain lingkungan PAUD yang syarat dengan pemikiran filosofis, diperlukan sejumlah artistik yang sesuai dengan ruangan dan lahan yang ada, serta kebutuhan penggunaan dalam pembelajaran. Dengan demikian, penataan lingkungan PAUD tidak sekedar indah di mata, tetapi juga berfungsi secara maksimal tanpa mengurangi keindahan lingkungan. Prinsip-prinsip yang dimaksud: keserasian, keindahan, keseimbangan, tata artistik, keamanan, nilai ekonomis, kesatuan paduan. Optimalisasi pemanfaatan lingkungan indoor dan outdoor sebagai aktivitas belajar dan bermain pendidikan anak usia dini, dimanfaatkan fasilitasnya di TK fasilitas indoor maupun outdoor, didesain sesuai dengan perkembangan anak didiknya. Baik aktivitas indoor maupun outdoor, keduanya mempunyai peran penting dalam tumbuh kembang anak didiknya. Semua fasilitas yang ada di TK dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai beberapa perkembangan berikut ini. Yang pertama, multicultural and technology atau kebudayaan dan teknologi. Yang kedua, emotion atau emosi. Yang ketiga, socialization atau sosialisasi. Yang keempat, cognitive and creativity atau kognitif dan kreativitas. Yang kelima, self-help skill atau keterampilan sehari-hari. Yang keenam, language atau bahasa. Yang ketujuh, pre-reading or writing skill atau persiapan membaca dan menulis. Yang ke-8, numeracy atau konsep matematika. Manajemen hubungan masyarakat merupakan sebuah jalinan komunikasi yang dibangun oleh lembaga pendidikan dengan masyarakat dalam upaya saling memberikan dukungan dalam menjalankan kegiatan pendidikan yang bermutu guna diberikan kepada peserta didik. Manajemen humas di sekolah mencakup dari segi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan usaha-usaha pencitraan sekolah. Tujuan dari manajemen humas ini adalah sebagai menciptakan hubungan harmonis antara lembaga pendidikan yang diwakilinya dengan masyarakat atau stakeholder, agar tujuan yang diharapkan dapat terwujud, terutama terciptanya citra positif, kemauan yang baik, saling menghargai, toleransi antar kedua belah pihak yang terkait. Ruang lingkup manajemen hubungan masyarakat PAUD terdiri dari pengolahan dan pengumpulan data. Yang kedua ada penerangan, tiga ada publikasi.
Hubungan kerja humas dengan masyarakat itu dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu hubungan edukatif. Hubungan ini bekerja sama dalam hal mendidik murid antara guru di sekolah dan orang tua dalam keluarga. Kemudian hubungan kultural, yaitu usaha kerjasama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan budaya masyarakat setempat sekolah itu berada. Dan yang ketiga, hubungan institusional atau hubungan kerjasama antara sekolah dan lembaga atau instansi resmi lain baik swasta maupun pemerintah.